Bitcoin telah mengguncang dunia finansial dan membuka jalan menuju sistem keuangan baru yang lebih terbuka dan terdesentralisasi. Namun, di balik peluang besar, ada risiko besar pula. Untuk sebagian orang, ini adalah tiket menuju kebebasan finansial. Bagi yang lain, ini bisa jadi mimpi buruk. Jadi sebelum kamu ikut masuk, pahami Bitcoin bukan hanya soal cuan, ini soal memahami teknologi, resiko, dan perubahan global. Apakah kamu siap jadi bagian dari masa depan atau akan tertinggal oleh revolusi digital ini? Bayangkan punya uang yang tidak dikontrol bank, tidak bisa disita pemerintah, dan nilainya bisa naik ratusan persen dalam hitungan tahun. Itulah Bitcoin, mata uang digital yang mengubah dunia finansial selamanya. Tapi apakah Bitcoin benar-benar masa depan uang atau cuma gelembung yang menunggu pecah? Di video ini kita akan kupas tuntas dari sejarah, cara kerja, kelebihan, resiko, hingga prediksi masa depan yang bisa bikin kamu berpikir kembali soal investasi kripto. Tonton sampai habis karena di akhir ada pertanyaan yang cuma bisa dijawab oleh kamu sendiri. Bitcoin adalah mata uang digital pertama yang benar-benar terdesentralisasi. Diciptakan pada tahun 2009 oleh tokoh misterius bernama Satoshi Nakamoto sebagai respon terhadap krisis finansial global. Tidak ada yang tahu siapa dia, individu, tim, atau organisasi. Berbeda dari uang konvensional dikendalikan bank sentral, Bitcoin tidak membutuhkan perantara. Transaksi dicatat dalam blockchain. Sistem pencatatan digital yang transparan, aman, dan tidak bisa dimanipulasi. Melalui proses mining, Bitcoin memungkinkan siapapun untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan global tanpa campur tangan atau kendali dari bank maupun pemerintah. Tujuan utama Bitcoin dibuat adalah menciptakan sistem uang tanpa campur tangan bank dan pemerintah. Semua ini dimulai dari krisis finansial tahun 2008 ketika bank-bank gagal dan rakyat kehilangan tabungan mereka. Dalam situasi itu, sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin sebagai respon terhadap kegagalan sistem keuangan tradisional yang dinilai mudah dimanipulasi dan tidak transparan. Lewat sebuah tweet paper dirilis pada tahun 2008 dan peluncuran Bitcoin pada tahun 2009, Satoshi memperkenalkan sebuah sistem keuangan baru yang tidak bergantung pada institusi sentral, memungkinkan siapapun untuk mengendalikan aset sendiri secara langsung, mengirim uang ke siapa saja, kapan saja tanpa biaya tinggi dan tanpa sensor. Identitas Satoshi boleh tetap misteri, apakah ini individu, kelompok, atau organisasi. Namun satu hal yang pasti, warisannya telah mengubah dunia. Ia bukan hanya menciptakan mata uang baru, tetapi juga menanamkan sebuah ide besar bahwa keuangan bisa bersifat terbuka, bebas, dan terdesentralisasi. Bitcoin bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kepercayaan, kebebasan, dan masa depan dengan sistem keuangan global. Mungkin kita tak akan pernah tahu siapa Satoshi Nakamoto, tetapi satu hal pasti, dia mengubah cara dunia memandang uang, dan revolusi itu baru saja dimulai. Bitcoin beroperasi di atas teknologi blockchain, yaitu buku besar digital publik yang tersebar di ribuan komputer di seluruh dunia. Setiap transaksi dicatat dalam blok, yang kemudian dirangkai secara kronologis membentuk rantai data bernama blockchain. Proses pencatatan ini dijaga oleh para miner, individu, atau kelompok yang menggunakan daya komputasi tinggi untuk memecahkan teka-teki matematika kompleks guna memverifikasi transaksi. Ketika berhasil menambahkan blok baru, mereka diberi imbalan berupa Bitcoin baru. Sistem ini bersifat terbuka, transparan, dan tidak bisa dimanipulasi karena tidak dikendalikan oleh satu institusi pun.
Di balik layar, jaringan global bekerja tanpa henti untuk menjaga keamanan dan kepercayaan. Teknologi mungkin rumit, tetapi prinsip dasarnya sederhana. Kejujuran dijaga oleh kode dan kekuasaan terbesar di tangan semua orang. Bitcoin dirancang hanya akan memiliki total pasokan maksimal 21 juta koin, angka yang tidak bisa diubah. Berbeda dengan mata uang konvensional yang dapat dicetak tanpa batas oleh bank sentral, Bitcoin tidak bisa diperbanyak semaunya. Setiap 4 tahun terjadi proses yang disebut halving, di mana jumlah Bitcoin baru yang dihasilkan berkurang setengah. Proses ini menciptakan kelangkaan yang meningkat seiring waktu. Inilah yang membuat Bitcoin dijuluki sebagai emas digital. Dengan pasokan terbatas dan permintaan yang terus tumbuh, Bitcoin menjadi aset langka di dunia digital. Tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa disita, dan tahan terhadap inflasi. Saat uang fiat terus mengalami penurunan nilai karena dicetak berlebihan, Bitcoin menawarkan kebalikan, transparansi, keterbatasan, dan potensi pertumbuhan nilai dalam jangka panjang. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan sistem keuangan yang bisa dikendalikan oleh segelintir pihak, Bitcoin muncul sebagai bentuk perlawanan, sebuah alternatif desentralisasi yang tak bisa dikendalikan siapapun. Hukum dasarnya sederhana, semakin langka suatu barang semakin tinggi nilainya. Hanya akan ada 21 juta Bitcoin, tidak lebih. Bitcoin versus uang tradisional, pertarungan antara kebebasan dan stabilitas. Bitcoin menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki uang tradisional, jumlah yang terbatas, transparansi yang tak bisa dimanipulasi, dan kebebasan dari kontrol pemerintah atau bank sentral. Berbeda dengan mata uang fiat yang dapat dicetak tanpa batas, seringkali menyebabkan inflasi dan penurunan daya beli. Bitcoin hanya akan ada sebanyak 21 juta koin. Dengan Bitcoin, setiap individu bisa menyimpan, mengirim, dan mengelola asetnya sendiri tanpa perantara. Ia bukan sekedar alat tukar, tapi simbol sistem keuangan baru yang mengembalikan kendali penuh ke tangan rakyat. Namun, uang tradisional memiliki satu keunggulan nyata, stabilitas jangka pendek, didukung oleh sistem yang telah mapan dan dijaga oleh otoriter negara. Disinilah letak pertarungannya antara kenyamanan sistem lama yang terpusat dan masa depan yang menawarkan kedaulatan finansial bagi setiap orang. Bitcoin hadir tanpa sensor, tanpa batas geografis, dan bebas dari inflasi buatan. Tapi kebebasan ini datang dengan harga fluktuatif, tantangan regulasi, dan tanggung jawab penuh di tangan pengguna. Pilihannya bukan lagi soal teknologi, ini soal prinsip. Apakah kamu memilih kenyamanan dalam sistem yang dikendalikan atau kebebasan dalam sistem yang terdesentralisasi? Versi naratif. Yang satu stabil tapi bisa dicetak tanpa batas, yang satu bebas tapi penuh resiko. Uang tradisional atau Bitcoin ini bukan sekedar soal mata uang, ini soal kepercayaan pada sistem atau pada kebebasanmu sendiri. Bitcoin terbebas jumlahnya, tidak bisa dimanipulasi, bebas dari bank dan pemerintah. Uang tradisional bisa dicetak seenaknya, dikendalikan otoriter, rentan inflasi. Bitcoin lebih dari sekedar inflasi, ini tentang kebebasan finansial. Bitcoin menawarkan serangkaian manfaat yang sulit ditandingi oleh sistem keuangan tradisional. Pertama, sistem yang anti-inflasi membuat Bitcoin menjadi pilihan utama di negara-negara yang mengalami hiperinflasi seperti Venezuela dan Argentina, di mana nilai uang bisa turun drastis dalam hitungan hari. Kedua, karena Bitcoin berjalan tanpa perantara, kamu bisa mengirim dana kemana saja di dunia tanpa bank, dengan biaya rendah dan waktu transaksi yang jauh lebih cepat. Ketiga, kamu memiliki kendali penuh atas asetmu sendiri tanpa
keterlibatan pihak ketiga. Dan meskipun tidak sepenuhnya anonim, Bitcoin tetap menawarkan lapisan privasi yang lebih tinggi dibandingkan sistem perbankan konvensional. Lebih dari itu, Bitcoin bukan sekedar alat untuk mencari keuntungan. Ia adalah alat bertahan di tengah sistem keuangan global yang sering tidak adil. Di satu sisi dunia, ia digunakan untuk pengiriman uang lintas negara dalam hitungan menit. Di sisi lain, ia menjadi perlindungan nilai ketika sistem ekonomi runtuh. Dalam berbagai kondisi krisis, Bitcoin telah membuktikan dirinya sebagai alat perlindungan, kebebasan, dan kontrol personal atas kekayaan. Versi naratif. Di dunia di mana bank bisa membekukan rekeningmu dan inflasi bisa menghapus nilai tabunganmu dalam semalam, Bitcoin hadir sebagai jalur keluar. Bukan hanya untuk para investor, tapi untuk siapapun yang menginginkan satu hal, kebebasan atas uang mereka sendiri. Kenapa semakin banyak orang memilih Bitcoin? Transfer global antara bank, biaya transaksi rendah, privasi lebih terjaga, lindungi aset dari inflasi ekstrim, kendali penuh di tanganmu sendiri. Contoh nyata, negara Venezuela, Argentina. Bitcoin, uang yang kamu miliki sepenuhnya, tanpa sensor, tanpa batas, tanpa kompromi. Bitcoin, antara keuntungan spektakuler dan risiko ekstrim. Harga Bitcoin dikenal sangat volatil. Dalam hitungan hari bahkan jam, nilainya bisa melonjak tajam lalu anjlok drastis. Tahun 2021 menjadi bukti nyata. Bitcoin sempat mencapai puncak sekitar 69.000 US dollar, namun hanya setahun kemudian terjun bebas hingga menyentuh 19.000 US dollar. Inilah realitas pasar kripto. Apa penyebabnya? Sentimen pasar seperti FUD dan FOMO sangat mempengaruhi pergerakan harga. Selain itu, kebijakan pemerintah mulai dari legalisasi hingga pelarangan dapat memicu lonjak atau kejatuhan nilai. Tak kalah penting, para whale atau pemain besar mampu mengguncang pasar hanya dengan satu transaksi besar atau bahkan sekedar spekulasi. Bitcoin memang menawarkan peluang keuntungan besar, tapi risikonya pun setara. Satu berita global, satu ciutan dari tokoh terkenal, atau satu langkah dari investor besar bisa memicu gejolak luar biasa. Volatilitas ekstrim ini menjadikan Bitcoin bukan pilihan bagi mereka yang tidak siap mental. Jika kamu ingin masuk ke dunia kripto, satu hal harus kamu terima sejak awal. Naik turun harga yang liar adalah bagian dari permainannya. Ini bukan sekedar investasi, ini adalah roller coaster keuangan. Versi naratif. Bitcoin bisa memberimu keuntungan besar dalam semalam, tapi juga bisa menghapus separuh nilaimu dalam sekejap. Jadi sebelum FOMO menguasai, tanya dirimu sendiri, sudah siap mental menghadapi naik turun yang liar? Selamat datang di dunia kripto. Selamat datang di roller coaster keuangan. Kenapa harga Bitcoin sangat tidak stabil? Karena dunia belum sepenuhnya memahami atau menerima teknologi ini. Bitcoin masih muda, masih liar, dan masih sangat dikendalikan oleh emosi pasar. Disinilah letak peluangnya sekaligus bahayanya. Jika kamu masuk tanpa pengetahuan dan strategi, kamu bukan sedang berinvestasi, kamu sedang berjudi. Tapi jika kamu masuk dengan bekal ilmu, disiplin, dan manajemen risiko, maka polaritas bukan lagi musuh, tapi sahabatmu. Bitcoin bisa bikin kamu kaya atau bikin jantungmu copot setiap hari. Di dunia kripto, satu hal yang selalu stabil adalah ini, ketidakstabilannya itu sendiri. Jadi sebelum kamu loncat, pastikan kamu siap.
bukan cuma dengan uang, tapi juga dengan mental dan ilmu. Catatan risiko yang tak boleh diabaikan. Harga sangat fluktuatif. Dompet bisa hilang atau diretas jika tidak diamankan. Lupa password, asetmu bisa hilang selamanya. Regulasi bisa berubah drastis kapan saja. Bitcoin bukan permainan untuk yang lemah jantung. Ini dunia yang menuntut keberanian dan kesiapan. Bitcoin, masa depan keuangan atau gelembung terakhir. Masa depan Bitcoin masih jadi perdebatan besar. Di satu sisi, adopsinya makin meluas. El Salvador telah mengesahkan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Perusahaan besar seperti Tesla dan MicroStrategy menaruh miliaran dolar di dalamnya. Dan ETP Bitcoin mulai diperdagangkan di bursa global. Semua ini memberi sinyal kuat bahwa dunia mulai membuka diri terhadap sistem keuangan baru, terdesentralisasi, transparan, tanpa batas geografis. Namun di sisi lain, masih banyak yang skeptis. Harga yang naik turun ekstrim, regulasi yang terus berubah, dan ketergantungan besar pada sentimen publik membuat masa depan Bitcoin terasa seperti berjalan di atas tali, bisa menuju revolusi atau menuju kehancuran. Bitcoin bukan hanya tentang uang, ini tentang arah baru dunia. Apakah kamu akan jadi bagian dari perubahan atau hanya penonton saat sejarah ditulis ulang di depan matamu? Jadi, Bitcoin layak dibeli? Jawabannya tergantung siapa kamu dan seberapa siap mentalmu. Di satu sisi, Bitcoin dianggap sebagai emas digital oleh banyak investor modern. Cathie Wood menyebutkan sebagai aset masa depan generasi milenial dengan potensi pertumbuhan karena kelangkaan dan adopsi global yang terus meningkat. Tapi di sisi lain, legenda investasi seperti Warren Buffett menyebut Bitcoin sebagai ilusi, aset tanpa nilai dasar yang mudah runtuh saat krisis datang. Ini kenyataannya, Bitcoin punya potensi luar biasa, tapi juga risiko besar yang tak bisa diabaikan. Bitcoin itu seperti roller coaster, menegangkan, penuh kejutan, tapi bukan untuk semua orang. Masuk tanpa sabuk pengaman alias edukasi, kamu bisa mental sebelum sampai ke puncak. Bitcoin bukan alat cari kaya instan, tapi jika kamu paham risikonya, siap mental, dan punya strategi, mungkin ini bisa jadi langkah awal menuju kebebasan finansial, kaya raya, miliarder. Tapi ingat, jangan taruh masa depanmu di tangan yang belum kamu pahami. Bitcoin sebuah ide besar. Bitcoin bukan sekedar aset digital, ia adalah gagasan radikal tentang uang yang tidak bisa dikendalikan pemerintah, tentang sistem finansial tanpa perantara, tentang kebebasan, transparansi, dan kendali penuh di tangan individu. Namun seperti setiap revolusi besar, ia datang membawa harapan dan resiko, peluang dan ketidakpastian. Bisa jadi adalah awal dari masa depan keuangan global, atau mungkin hanya mimpi indah yang terlalu berisiko dan sulit diwujudkan. Diskusi. Menurut kamu, Bitcoin itu revolusi keuangan yang tak bisa dihentikan, atau ilusi digital yang akan meleleh saat realita datang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sudah punya Bitcoin, masih ragu, atau justru menunggu saat yang tepat? Di dunia yang makin digital, uang pun ikut berevolusi. Tapi pertanyaannya, apakah kamu siap ikut berubah atau tetap bertahan pada sistem lama yang kamu kenal? Yuk kita diskusi di komentar.
Kamu pro Bitcoin, anti Bitcoin, atau masih ragu dengan Bitcoin? Ingat, Bitcoin bukan sekedar uang digital, ini gerakan global. Tapi seperti semua revolusi, selalu ada tantangan dan pengorbanan. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu siap jadi penonton atau jadi bagian dari perubahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Selamat beraktivitas dan berpikir.